Selama bertahun-tahun ada satu negara di kawasan Teluk yang hampir tidak disentuh secara langsung oleh Iran. Sementara Arab Saudi, Uni Emirat Arab dan negara-negara lain berulang kali terlibat dalam ketegangan di Timur Tengah, Kuwait tetap berhati-hati dan netral. Namun sekarang situasinya tampaknya mulai berubah. Menurut Reuters dan pernyataan resmi dari Kuwait, pihak berwenang Kuwait telah menangkap 4 pria yang diduga terkait dengan Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC Iran setelah mereka diduga mencoba memasuki Pulau Bubian menggunakan perahu. Bagi banyak orang, ini bukan sekadar insiden perbatasan biasa. Ini adalah tanda bahwa ketegangan di Teluk semakin meluas dan kemungkinan negara-negara yang sebelumnya menghindari konflik langsung kini juga tidak lagi aman dari memburuknya konflik regional. Pulau Bubian bukanlah pulau biasa. Lokasinya sangat strategis, dekat dengan perbatasan Irak dan Iran. Pulau ini penting untuk militer dan jalur pelayaran Kuwait, terutama saat situasi di Selat Hormuz memanas, yang merupakan jalur penting bagi pasokan minyak dunia. Dalam beberapa bulan terakhir, ketegangan terus meningkat antara Iran, Israel, Amerika Serikat, dan beberapa negara Teluk. Dan seiring waktu, posisi negara-negara Arab di kawasan ini perlahan mulai berubah. Pada awal krisis, banyak negara Teluk yang mengatakan mereka tidak ingin terlibat langsung dalam pertempuran. Mereka tidak ingin wilayah udara atau pangkalan militer mereka digunakan untuk operasi melawan Iran. Namun menurut para analis dan laporan dari Reuters, pandangan beberapa negara berubah setelah mereka terkena serangan misil dan drone. Salah satu yang paling terdampak adalah Uni Emirat Arab. Menurut laporan Wall Street Journal yang juga dikonfirmasi oleh Reuters, Uni Emirat Arab diam-diam melakukan serangan militer terhadap Iran dalam beberapa bulan terakhir. Termasuk diantaranya adalah serangan terhadap kilang minyak di Pulau Laban, Iran. Uni Emirat Arab tidak secara langsung mengkonfirmasi operasi tersebut, dan Reuters juga mengatakan bahwa mereka tidak dapat memverifikasi secara independen semua detail laporan itu. Namun meskipun tidak ada pengakuan secara terbuka, jelas ada perubahan dalam dinamika kawasan Teluk. Dulu, banyak negara Arab berusaha menyeimbangkan hubungan mereka dengan Iran dan Barat. Sekarang beberapa di antara mereka memiliki postur keamanan yang lebih agresif dan ada alasan di balik itu. Yang dibicarakan di sini bukan hanya masalah militer, tapi juga ekonomi. Ketika ada ketegangan di Teluk, salah satu yang pertama terkena dampaknya adalah perdagangan minyak, terutama di Selat Hormuz, di mana sebagian besar pengiriman minyak global melewati jalur itu. Menurut Reuters, kekhawatiran negara-negara di Teluk semakin besar karena Iran mungkin akan menggunakan kendalinya di wilayah tersebut sebagai titik tekanan terhadap para lawan. Dan ketika aliran minyak terganggu, efek domino langsung terasa ke seluruh dunia. Bensin jadi lebih mahal, biaya pengiriman naik, harga produk meningkat, dan dampaknya besar terhadap ekonomi global. Jadi meskipun ini terlihat seperti konflik regional saja, dampaknya sampai ke Asia, Eropa, bahkan ke konsumen biasa di berbagai negara. Sementara itu, Iran membantah tuduhan dari Kuwait. Menurut pejabat Iran, tidak ada misi permusuhan dan mereka mengatakan bahwa para warga Iran yang tertangkap itu mungkin saja masuk ke perairan Kuwait karena masalah navigasi. Namun bagi Kuwait, insiden ini dianggap serius. Pemerintah Kuwait mengeluarkan kecaman keras dan menyatakan bahwa mereka berhak melindungi kedaulatan mereka sesuai dengan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dan disinilah seluruh situasi menjadi lebih rumit. Karena sementara ada pembicaraan gencatan senjata dan diplomasi di depan kamera, di balik itu operasi rahasia, aktivitas intelijen, dan penempatan militer dari berbagai negara tetap berlangsung. Di Timur Tengah, tidak semua pertempuran terlihat di TV. Kadang-kadang itu dimulai dari pulau kecil, di sebuah perahu, dalam sebuah operasi rahasia. Dan setelah itu, seluruh wilayah tiba-tiba bergerak. Sementara dunia sibuk membicarakan gencatan senjata dan diplomasi di Timur Tengah, ada kenyataan lain yang perlahan-lahan muncul di balik negosiasi tertutup. Ternyata ketegangan sebenarnya tidak pernah berhenti. Dan yang lebih mengejutkan, beberapa negara yang dulunya berusaha menghindari konfrontasi langsung dengan Iran, sekarang dikabarkan diam-diam mulai membalas. Dalam beberapa tahun terakhir, sebagian besar negara Teluk sangat berhati-hati dalam menjaga hubungan mereka dengan Teheran. Mereka tidak ingin terlibat dalam perang regional skala penuh. Karena mereka tahu jika situasi di Teluk meledak, bukan hanya militer yang akan terkena dampaknya, tetapi juga ekonomi, perdagangan minyak, jalur pelayaran, dan stabilitas regional. Salah satu yang paling banyak dibicarakan saat ini adalah dugaan operasi rahasia Uni Emirat Arab terhadap Iran.
Menurut laporan Wall Street Journal yang juga diberitakan oleh Reuters, ada indikasi bahwa Uni Emirat Arab secara diam-diam melakukan serangan terhadap target-target Iran pada puncak ketegangan di Teluk. Termasuk diantaranya adalah serangan terhadap kilang minyak di Pulau Laban, Iran. Uni Emirat Arab tidak secara langsung mengkonfirmasi laporan tersebut. Namun menurut para analis, perkembangan ini penting karena menunjukkan bahwa beberapa negara Teluk kini siap menggunakan kekuatan militer jika mereka merasa menjadi sasaran langsung. Dan bagi Uni Emirat Arab, itu bukanlah hal yang sepele. Meskipun negara ini kecil dibandingkan dengan Iran dalam hal luas wilayah dan populasi, Uni Emirat Arab adalah salah satu yang memiliki sistem militer paling modern di kawasan tersebut. Memiliki jet tempur canggih, sistem pengawasan, dan kerjasama keamanan yang mendalam dengan negara-negara barat. Namun, bukan hanya Uni Emirat Arab yang muncul dalam laporan-laporan tersebut. Menurut Reuters, ada juga pejabat barat dan Iran yang mengatakan bahwa bahkan Arab Saudi diduga melakukan operasi balasan secara rahasia terhadap Iran pada puncak konflik tersebut. Penting untuk diperjelas bahwa menurut laporan, operasi-operasi ini terjadi sebelum pembicaraan gencatan senjata benar-benar dimulai. Dan sampai sekarang, belum ada konfirmasi publik dari pemerintah Arab Saudi mengenai detail tuduhan-tuduhan ini. Tapi meskipun semua bagian dari laporan tersebut belum dikonfirmasi, satu hal jelas, postur keamanan di kawasan Teluk menjadi semakin agresif. Dulu, banyak negara Arab percaya bahwa lebih aman untuk tetap netral. Sekarang tampaknya semakin kuat keyakinan bahwa jika mereka tidak membalas, mereka justru akan menjadi semakin rentan. Dan disinilah masalah yang lebih besar muncul. Sementara pembicaraan perdamaian terus berlangsung, Iran dan Amerika Serikat masih belum mencapai kesepakatan mengenai program nuklir Teheran. Menurut pernyataan publik dari pejabat Amerika Serikat, isu utama yang tetap menjadi perhatian adalah pengayaan uranium dan kemungkinan penggunaannya untuk mengembangkan senjata nuklir di masa depan. Iran berulang kali menyatakan bahwa aktivitas nuklir mereka hanya untuk program energi sipil. Namun bagi Washington dan beberapa sekutu barat, jaminan tersebut dianggap tidak cukup. Jadi meskipun ada diskusi gencatan senjata, kemungkinan terjadinya ketegangan kembali tetap tinggi. Dan hal itu terasa di seluruh wilayah. Di Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Kuwait, dan negara-negara Teluk lainnya, sistem pertahanan dan koordinasi militer kini semakin diperkuat. Bukan karena pasti akan ada perang besok, tapi karena mereka tahu jika negosiasi gagal, merekalah yang akan berada di garis depan jika eskalasi terjadi. Dan dampaknya tidak hanya terbatas di Timur Tengah. Karena dalam geopolitik modern, ukuran konflik bukan lagi hanya rudal atau serangan udara. Terkadang pertempuran terbesar justru terjadi dalam operasi intelijen, tekanan ekonomi, sanksi, dan koordinasi militer rahasia yang tidak langsung terlihat oleh publik. Dan sementara ada pemimpin yang mengatakan mereka masih terbuka untuk diplomasi, kedua pihak juga terus bersiap jika pembicaraan gagal. Karena di Timur Tengah, meskipun ada gencatan senjata di atas kertas, bukan berarti pertempuran sudah berakhir. Sementara dunia fokus pada kemungkinan perang baru di Timur Tengah, sebuah pertemuan penting terjadi di Gedung Putih yang mungkin akan menentukan kemana arah babak berikutnya dari ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran. Menurut laporan dari media Amerika dan pernyataan dari pejabat Amerika, Presiden Donald Trump bertemu dengan penasihat militer dan keamanan nasionalnya untuk membahas langkah-langkah yang mungkin diambil Amerika jika negosiasi dengan Iran benar-benar gagal. Tapi penting untuk dipahami, pertemuan seperti ini tidak secara otomatis berarti akan ada serangan militer yang segera terjadi. Di Washington, konsultasi rutin dengan Pentagon, lembaga-lembaga, dan penasihat keamanan adalah bagian normal dari manajemen krisis, terutama ketika ketegangan geopolitik sedang tinggi. Pertanyaan yang lebih penting adalah mengapa pertemuan ini menjadi sangat sensitif sekarang? Karena menurut laporan, Iran telah mengajukan proposal untuk menghentikan ketegangan yang sedang berlangsung di kawasan Teluk. Berdasarkan informasi yang muncul di media International Journal, Teheran mengusulkan agar Amerika Serikat mencabut tekanan ekonomi dan sanksi sebagai imbalan atas dibukanya kembali Selat Hormuz, jalur yang sangat penting bagi perdagangan minyak dunia. Namun disinilah letak masalah besarnya. Dalam proposal tersebut, tidak termasuk penghentian program pengayaan uranium Iran. Dan bagi Washington serta beberapa sekutu barat, itulah isu yang paling penting.
Sudah lama Amerika Serikat, Israel, dan beberapa negara Eropa mengatakan bahwa peningkatan kemampuan pengayaan uranium Iran yang begitu cepat dapat memberi Iran kemampuan untuk membuat senjata nuklir dalam waktu yang lebih singkat jika mereka menginginkannya. Iran berulang kali membantah bahwa mereka sedang membuat bom nuklir. Menurut Teheran, program nuklir mereka hanya untuk energi sipil dan pengembangan ilmiah. Namun menurut laporan Badan Energi Atom Internasional atau IAEA, tingkat pengayaan uranium di stok Iran terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini menjadi kekhawatiran bagi pemerintah Barat. Jadi meskipun ada pembicaraan perdamaian, ketidakpercayaan antara kedua pihak tetap sangat mendalam. Dan sementara semua ini terjadi, ada satu negara lagi yang diam-diam berada di tengah negosiasi, yaitu Pakistan. Dalam beberapa bulan terakhir, Islamabad telah mencoba menjadi mediator antara Washington dan Teheran. Tujuannya adalah untuk membantu mencegah perang regional yang lebih luas. Tapi sekarang ada hal baru. Kontroversi pun muncul menurut laporan dari CBS News dan beberapa media barat lainnya. Dilaporkan ada pesawat militer Iran yang sempat berada di sebuah pangkalan udara Pakistan setelah pembicaraan gencatan senjata dalam beberapa bulan terakhir. Termasuk diantaranya adalah pesawat pengintai yang digunakan untuk operasi intelijen dan pengawasan. Pakistan membantah adanya pengaturan militer apapun untuk melindungi aset-aset Iran. Menurut Kementerian Luar Negeri mereka, kehadiran pesawat tersebut hanya berkaitan dengan koordinasi diplomatik dan keamanan selama pembicaraan perdamaian berlangsung. Namun bagi beberapa analis, tidak mudah menghilangkan keraguan Amerika Serikat terhadap Pakistan. Karena Islamabad memiliki sejarah panjang hubungan yang rumit dengan Washington. Pada saat Perang Afghanistan, Pakistan beberapa kali dituduh bermain di dua kubu, menerima dukungan dari Amerika, sementara beberapa elemen di dalam negeri disebut-sebut juga memiliki koneksi dengan Taliban dan kelompok militan lainnya. Tidak semua tuduhan tersebut terbukti secara langsung. Namun itu menjadi salah satu alasan utama mengapa hingga saat ini komunitas intelijen Amerika Serikat masih berhati-hati dalam berurusan dengan Pakistan. Dan saat situasi semakin memanas, ada satu faktor penting lagi yang bisa mempengaruhi seluruh konflik, yaitu Tiongkok. Menurut laporan, hal ini sangat penting bagi Washington. Washington menerima keterlibatan diplomatik dengan Beijing karena banyak analis percaya bahwa Tiongkok adalah salah satu dari sedikit negara yang benar-benar memiliki pengaruh ekonomi terhadap Iran. Impor minyak Tiongkok dari Teheran sangat besar, dan meskipun ada sanksi dari Barat, Beijing tetap menjadi salah satu penopang ekonomi terpenting bagi Iran. Sementara negosiasi antara Iran dan Amerika Serikat terus berlangsung, keraguan beberapa pejabat Amerika terhadap peran Pakistan semakin mendalam sebagai mediator dalam krisis ini. Sidang Senat di Washington semakin memanaskan isu ini. Dalam sidang tersebut, Senator Amerika Serikat Lindsey Graham secara langsung menanyakan kepada para pejabat militer dan pertahanan tentang laporan bahwa Pakistan diduga mengizinkan beberapa pesawat militer Iran untuk tetap berada di pangkalan udara mereka. Tidak jelas seberapa luas operasi tersebut atau apa tujuan pasti dari pesawat-pesawat itu. Namun menurut laporan dari media barat, termasuk diantaranya adalah pesawat pengintai dan intelijen milik Iran. Dan bagi beberapa pejabat di Amerika, itu adalah isu besar. Karena jika benar ada aset militer Iran yang dilindungi atau diizinkan tetap berada di Pakistan, sementara negara itu juga berperan sebagai mediator dalam pembicaraan damai, wajar saja jika dipertanyakan seberapa netral sebenarnya Pakistan. Namun di sisi lain, ada satu detail penting yang seringkali tidak diperhatikan. Dalam beberapa minggu terakhir, ada juga pejabat Iran yang mengeluh bahwa Pakistan terlalu pro-Amerika dalam negosiasi. Menurut beberapa analis, meskipun terdengar ironis, kadang-kadang itu adalah tanda bahwa mediator benar-benar mencoba untuk menyeimbangkan. Jika kedua belah pihak tidak puas, mungkin itu berarti tidak ada pihak yang benar-benar mendapatkan apa yang mereka inginkan. Namun sementara drama diplomatik terus berlangsung di luar Iran, krisis nyata yang lebih berat saat ini justru dirasakan di dalam negeri, yaitu ekonomi. Dalam beberapa bulan terakhir, inflasi di Iran meningkat dengan cepat. Menurut laporan dari Reuters, data IMF, dan kesaksian warga Iran yang diwawancarai oleh media internasional, harga makanan, obat-obatan, dan barang impor melonjak tajam, sementara nilai rial Iran terus merosot. Bagi keluarga Iran biasa, hal ini terasa setiap hari. Kebutuhan pokok menjadi lebih mahal,
Semakin sulit membeli produk impor dan seiring melemahnya mata uang, daya beli banyak orang pun semakin menurun. Menurut Bank Dunia dan ITC, dalam beberapa tahun terakhir, sebagian besar tekanan ekonomi ini terkait dengan sanksi, isolasi dari sistem perbankan internasional, dan ketidakstabilan dalam perdagangan regional. Tapi bukan hanya sanksi yang menjadi masalah. Menurut para pengamat ekonomi, ketidakpastian yang disebabkan oleh konflik dan ketegangan keamanan di kawasan Teluk juga memberikan dampak besar. Ketika ada ketakutan akan perang, lebih sedikit investor yang ingin masuk, impor menjadi lebih sulit, biaya asuransi dan pengiriman meningkat, dan seluruh perekonomian melambat. Ada juga laporan bahwa Iran memperketat transaksi mata uang asing untuk melindungi cadangan dolar dan euro mereka. Ini biasanya dilakukan oleh negara-negara yang sedang mengalami tekanan ekonomi berat agar cadangan mata uang asing mereka tidak benar-benar habis. Dan disinilah muncul salah satu realitas paling sulit dalam sanksi dan konflik geopolitik. Seringkali yang pertama kali paling terdampak bukanlah para elit politik, melainkan rakyat biasa. Sementara perebutan kekuasaan antara negara-negara terus berlangsung, masyarakatlah yang menghadapi inflasi, kekurangan pekerjaan, dan kenaikan biaya hidup setiap hari. Dan bukan hanya Iran yang mengalami hal ini. Pola yang sama juga terlihat di berbagai negara yang mendapat sanksi berat di masa lalu, mulai dari Korea Utara hingga Rusia setelah sanksi barat terkait perang Ukraina. Ini tidak berarti bahwa situasi setiap negara itu sama. Namun ini menunjukkan betapa sulitnya mengubah arah sebuah pemerintahan hanya dengan tekanan ekonomi. Karena meskipun ekonomi melemah, kepemimpinan politik tidak secara otomatis langsung mengikuti tuntutan negara lain. Dan semakin lama ketegangan berlangsung, semakin berbahaya kombinasi krisis ekonomi, ketidakstabilan regional, dan tekanan militer. Jadi, untuk memahami mengapa posisi Iran masih tetap keras sampai sekarang, tidak cukup hanya melihat konflik saat ini saja. Kita juga perlu menelusuri sejarah Iran yang lebih dalam, mulai dari revolusi Islam hingga dekade sanksi, konflik proksi, dan hubungan sulitnya dengan Barat. Karena krisis yang kita lihat sekarang tidak begitu saja dimulai kemarin. Ini adalah hasil dari dekade ketegangan, ketakutan, dan perebutan kekuasaan yang tak kunjung usai di Timur Tengah.